peci merah, yang peci merah. Sini, cair, cair. Sini, masya Allah. Sini. Nah, sini. Nah, ngadep kamera. Sini. Udah jangan oyong kali kok, tenang. Nah, kalau nggak tahan melambai ke kamera. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam lah, itulah kan. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, nama siapa sayang? Iya. Aditya. Kenalkan. Aliando. Aliando masuk baret, Bu. Masya Allah. Aditya. Udah tegak yang betul. Ha. Goyang kali kayak sedang becak, tenang aja. Mama datang sayang? Enggak. Kemana mama? Di rumah. Ngapain? Nengok TV. Ini ketahuan mak. Nggak mau tengok mak datang kemari. Nggak masak mak nih motor. Ayah datang nak? Ada ayah, masya Allah. Oh itu ayah? Masya Allah. Ini anak bapak pak? Itu ayah? Kau cek lagi kebenarannya, betul itu? Masya Allah. Ayah ya. Sayang sama ayah ya, Naya. Masya Allah. Ini yang terakhir pak, terakhir ya. Musim hujan pak ya. Iya masya Allah. Sayang, udah besar mau jadi apa nak? Jadi apa nak? Polisi, masya Allah. Ustaz doakan jadi polisi tapi hafal Quran 30 juz. Amin. Masya Allah. Coba kuat suaranya. Pilih. Madu di tangan kanan mama, racun di tangan kiri mama. Pilih mana? Mama mau di madu atau di racun? Di mana? Di madu atau di racun? Di racun. Lah. Ada aja. Janganlah mati mama nanti. Dah, cair. Minta maaf gua sama kau. Racun pula emak. Sini, cair. Pokoknya pagi ini kumpur aku, tenang aja ini. Mama mau di madu atau di racun? Madu. Di madu. Kalau di racun, mati. Iya. Apa? Iya. Apanya iya? Kalau di racun mati. Mati. Kalau di madu, sehat. Sehat. Oh, sehat. Ya, jadi habis. Libas oh semak. Jadi Bu, di madu tuh sehat. Anak-anak mana bohong? Mau Bu di madu? Bapak? Alah. Dah. Belum semangat nih. Anak-anak aja yang semangat. Mak-maknya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati, kita muliakan perangkat desa yang hadir. Ketua BKM Pak Zul sudah seperti saudara sendiri. Karena lebih kurang 13 hari kami umroh bersama. Ketua BKM, staf dan jajarannya, Bapak dan Ibu, keluarga besar PT IRA, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah. Coba anak-anak, duduk paling rapi saya kasih hadiah. 1, 2, 3. Duduk paling rapi dapat hadiah. Mana uang limpul tadi ya? Duduk paling rapi dapat hadiah. Sini. Enggak, ini sebelahnya. Sini. Alah, dua-dua pula jadi. Udah dua-dua enggak apa-apa. Sini. Udah dua-dua, cair.
Duduk paling rapi saya, kau pula dua-dua. Duduk paling rapi dapat hadiah. Tunggu ya Bu. Satu. Anak-anak yang main-main di luar sini nak, dengar ceramah dapat hadiah. Hitungan 1 sampai 5, cepat. 1, 2, 3, semua duduk. 4, pintar. 5. Ini yang jilbab hijau sini nak, cair. Duduk paling rapi dapat hadiah. Dah. Duduk. Timbang kalian main-main di luar sini dengar ceramah. Ayah mak kalian nyumbang juga. Duduk. Dah. Nggak pakai suara. Kita buat perjanjian. Selama Ustadz ceramah, jangan ada yang berbicara kecuali Ustadz. Siap nak? Siap. Duduk paling rapi dapat hadiah. Wahid, Isnain, Salasa, Uskutu. 1, 2, 3, keep silent please. Yang peci mereng nggak dapat hadiah. 1, 2, 3. Dah. Nggak nampak gigi limpul. Bentar ya Bu, aku ngatur pecahan botol ini dulu. Nggak nampak gigi limpul. Nggak kedip 200. Nggak napas gope. 1, 2, 3. Dah. Ustadz ceramah nggak lama-lama. Karena Ustadz datangnya udah lama. Taunya aku ibu ini dalam hati lama kali Ustadz jijik kali aku tengok dia. Sakit perutku tadi Bu, bukan sengaja. Taulah ibu jadwalku padat. Duduk paling rapi dapat hadiah. Kita mulai. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Betul? Ingat selalu, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Kecuali Pak Jul. Kalau Pak Jul bidang hukum harus mengorek-ngorek kasus. Bersyukur sama Allah. Dengarkan saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ku tambah nikmat. Kufur azabku sangat pedih. Ada sepeda kalian di rumah satu? Ada. Pintar bersyukur jadi 2. Siapa yang punya kereta di rumah satu? Ada? Ya, udah iya, aku pun ada. Pintar bersyukur jadi 2. Ada yang punya mobil? Pintar bersyukur jadi 2. Mobil yang kedua Alphard. Al-Fatihah. Udah semangat ya Al-Fatihah. Ustadz, pintar bersyukur Allah tambah. Allah tambah. Anak-anak, saya Ustadz. Anak-anak. Ya, anak-anak. Ya, mana limpul tadi? Anak-anak. Oke, duit cepat kali. Anak-anak pun tahu kalau disogok pakai duit juga. Anak-anak. Saya Ustadz Ganteng, anak-anak. Makasih. Anak-anak. Mama di rumah ada berapa? Kalau pintar bersyukur insya Allah jadi. Yes. Sini yang peci merah, sini cair. Sini, masya Allah. Sini. Nah, sini. Nah, ngadep kamera, sini. Udah jangan oyong kali kok, tenang. Nah, kalau nggak tahan melambai ke kamera. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum. Salam lah, itulah kan. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, nama siapa sayang? Iya. Aditya, kenalkan Aliando. Aliando masuk baret Bu, masya Allah. Aditya, udah tegak yang betul. Goyang kali kayak stang becak, tenang aja.
Mama datang sayang? Enggak. Kemana mama? Di rumah. Ngapain? Nengok TV. Ini ketahuan mak. Mau tengok mak-mak datang kemari. Gak masak mak-mak nih motong. Ayah datang nak? Ada ayah, masya Allah. Oh itu ayah? Masya Allah. Ini anak bapak pak? Itu ayah? Kau cek lagi kebenarannya, betul ini? Masya Allah. Ayah ya. Sayang sama ayah ya, nah ya? Masya Allah. Ini yang terakhir pak, terakhir ya. Musim hujan pak ya. Iya masya Allah. Sayang, udah besar mau jadi apa nak? Jadi apa nak? Polisi, masya Allah. Ustaz doakan jadi polisi tapi hafal Quran 30 juz. Amin. Masya Allah. Coba kuat suaranya, pilih. Madu di tangan kanan mama, racun di tangan kiri mama. Pilih mana? Mama mau di madu atau di racun? Di mana? Di madu atau di racun? Di racun. Lah. Ada aja. Janganlah mati mama nanti. Dah, cair. Minta maaf gua sama mak kau. Racun pula emak. Sini, cair. Pokoknya pagi ini kumpur aku, tenang aja ini. Mama mau di madu atau di racun? Madu. Di madu. Kalau di racun, mati. Iya. Apa? Iya. Apanya iya? Kalau di racun mati. Mati. Kalau di madu, sehat. Sehat. Oh sehat. Ya, jadi habis libas oh semak. Jadi bu di madu tuh sehat. Anak-anak mana bohong? Mau bu di madu? Bapak? Alah. Dah, syukur sama Allah. Hidup ini bu, jangan terlalu banyak menuntut. Tapi apakah nikmat yang Allah berikan ini udah kita syukuri? Betul? Nah, hari ini kita bersyukur peringatan Maulid Nabi Muhammad di tahun ini masih kita peringat. Ingat, ini biar kita keluar dari khilafiyah, perbedaan pendapat. Maaf, betul tadi yang kata Pak Zul bilang, di luar sana banyak kali yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Maaf. Nabi nggak pernah buat, tapi Nabi pernah bilang. Sunnah itu yang dikaitkan dengan Nabi. Perkataan, perbuatan, sampai diamnya Nabi, itu sebagai ibrah, sebagai istinbat sebuah hukum. Keinginan, itu juga sebagai sebuah hukum. Bu, masih hidup? Masih. Nabi habis subuh tuh nggak ada mandu-mandu. Afdhalu dzikr la ilaha illallah. Nggak ada. Tapi jangan lupa Nabi pernah bilang, afdhalu dzikr la ilaha illallah. Tergantung kita mau melakukannya kapan. Ulama di Indonesia melihat bu, ini orang-orang Indonesia nih kalau jarang mengucapkan la ilaha illallah bisa lupa. Makanya dari dulu habis subuh tuh hampir setiap masjid dipandu semua jamaah untuk mengingat Allah. La ilaha. Dan ingat, biar kita keluar dari khilafiyah, ini mana ada raya-raya dalam Islam cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Iya, kita ini bukan merayakan sesungguhnya. Apa Ustadz? Memperingati, diingat-ingatkan. Ada loh Nabi lahir, kemudian Nabi memberikan pencerahan kepada kita. Kita bahagia akan kelahirannya. Walaupun maaf. Memang di dalam kitab-kitab para ulama, lahirnya Nabi ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Cuman yang masyhur di telinga kita, disampaikan guru-guru kita, yang paling kuat pendapatnya 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah hari Senin. Dan jangan lupa rupanya juga wafatnya demikian.
Makanya di Aceh, peringatan Maulid nggak cukup sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Kenapa? Mau keluar dari khilafiyah perbedaan di pendapat di kalangan ulama tadi. Kenapa? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Jumadil Awal, ada yang mengatakan Jumadil Akhir, ada yang mengatakan hatta bulan Ramadan. Tapi yang jelas kita nggak ingin bahas perbedaan itu. Yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir, Nabi Muhammad pernah hidup, dan sekarang sudah wafat. Makamnya ada di Madinah Al-Munawwarah. Bu, saya ingin katakan, ada juga di luar sana mengaitkan gini Pak Ustadz. Ulang tahun dengan maulid. Saya ingin katakan beda Pak. Ulang tahun, maulid. Maksudnya Ustadz gini, maaf. Kalau tak ada maulid, tak berdiri Masjid Al-Ikhlas. Kalau tak ada maulid, nggak ada orang baca Quran. Kalau tak ada maulid, nggak ngerti kita rukun iman rukun Islam. Kalau tak ada maulid, nggak ngerti kita tentang sedekah. Apa itu maulid Ustadz? Lahirnya Nabi, titik. Dan kita bahagia akan lahirnya manusia yang paling agung. Jangan tanya lah Pak. Di Aceh, ada orang Aceh sini. Mana orang Aceh? Mana orang Aceh? Hah? Ada kan Pak? Orang Banjar ada orang Banjar. Di Aceh, di Banjar, di Jawa tuh. Ada orang Banjar pula. Masya Allah. Peringatan maulid kayak mana di Banjar? Belum pulang kampung? Belum, Masya Allah. Kak, ini kambing kakak kok sehat kali kak. Ku bayari ya kak. Jangan. Kau kalau mau bayari kambingku, bayari semua kambingku, jangan yang satu tuh. Kenapa kak? Kan itu sehat kak. Kakak jual mahal. Enggak. Ini untuk nanti maulid. Untuk apa kak? Mau ku bagi-bagi, ku sembelih, ku kasih sama tetangga-tetangga. Aku bersyukur lahirnya manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Di Banjar Bu, Banjar. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Banjar sini aja, di Deli Serdang, Hamparan Perak. Masuk Tanam Hilir 2. Bu, Kota Rantang, Kota Datar, Hamparan Perak. Sini loh. Bilang iya apa kok payah kali. Itu Pak, kalau peringatan maulid, nggak ada apa-apanya kita ini Bu. Aku ada rezeki nih, satu orang kakak, undang 30 kanan, kiri, samping, depan, belakang. Kalian jangan masak satu hari ini ya. Makan pagi, siang, malam, makan di rumahku. Kalau udah lebih, ku bontoti lagi kalian. Kalau nggak sanggup di ekonominya Bu, tapi ada sedikit, patungan beberapa kakak, beberapa kelompok. Dah, dipanggil orang-orang sekitar. Jangan masak kalian satu hari ini. Kita menyambut lahirnya manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Coba di kampung awak, Rambung. Nggak awak buat, nggak ada peringatan itu. Proposal tak cair-cair. Hari pertama datang, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, mana Bapak? Nggak ada Bapak. Dari mana kalian remaja masjid mau buat acara? Ada musabakohnya, syiar agama loh Bu. Kapan lagi orang kampung nih? Udah, kalian besok aja datang lagi. Besok datang, alhamdulillah sama juga jawabannya. Hari ketiga datang, enggak juga. Hari keempat, Assalamualaikum Wak, mana Bapak? Baru aja Bapak kalian pergi. Padahal bapaknya dirondokkan kamar mandi. Pala kawan tuh besok udah acara, kita kepung rumah Wak tuh, siap. Waktu orang kaya tapi pelitnya 17 setan. Ada yang kayak gitu Pak? Ada Bu? Orang kaya pelitnya 17 setan, ada? Mana orangnya? Mana? Datang dia? Enggak? Enggak di sini, sana. Sepelit-pelitnya orang pelit itu enggak suka sama orang pelit. Betul Bu? Dia ninggal bukan orang kampung tuh yang nolong dia. Ya kan Bu? Palanya awak nggak pernah ke masjid, sekali ninggal, sholatkan ke masjid. Jijik kali awak nengoknya itu. Cuman karena awak nih saudaranya ya kan Bu, sholatkan juga. Apakah jenazah nih baik? Baik kalau tak kok baik, kata kawan. Tabung gas hilang aja dibuatnya, la ilaha illallah. Bu, Pak, tengok. Hari terakhir orang tuh kepung rumah. Kau nanti kepung dari belakang ya, jaga-jaga, siap ketua. Aku di mana ketua? Kau sebelah kanan, kau sebelah kiri, siap. Aku di mana? Atas pokok kelapa kau pantau ya. Kayak mana megangnya, entahlah pandai-pandai kau. Aku dari depan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggak bisa lari Wak. Rumah Wak udah dikepung. Besok udah acara Wak. Nyumbang nah pas seikhlasnya. Nah lah, cepet.
Makasih ya, Wak. Assalamualaikum. Sini gua dulu. Pulangkan dulu 95.500. Minta balik. Sekali datang maulid cucunya 3. Sekota udah 5.000. 5 kali 3 udah 15.000. Dia nyumbang 4.000 gopek. Apa nggak nombok ketua panitia coba? Astaghfir. Dah, duduk paling rapi anak-anak, Ustadz kasih hadiah. 1, 2, 3. Pokoknya panitia catat aja berapa keluar. Enggak, bercanda. Ini hadiah dari aku. Duduk paling rapi dapat hadiah. Dah. Permainan yang mudah, biar fokus dengarkan Ustadz ceramah. Hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Muhammad. Yang paling tepat Ustadz kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Siapa pula mau ngasih kau 30 juta, kau pun ada-ada aja. Ustadz kasih hadiah, mana dompet Ustadz tadi ya? Ada Bu? 200. Masya Allah. 200. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada yang bisa jawab. Kalaupun bisa ya Allah ganti ya Allah. Mudah-mudahan Pak Jul ngerti ya Allah. Amin. Yuk dengarkan, bercanda Pak Jul. Hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Muhammad. Laki-laki dulu. Siap? Perempuan. Siap? Laki perempuan. Siap? Kita mulai. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya, 1. Lumayan nih Pak, 200 ya kan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Ya udah, maknya pula ikut juga dia. Hampir setiap tahun diperingati, betul? Peringatan belum. Maulid Nabi Muhammad ini. Nah, lantai ibu lah 33. Karena hampir setiap tahun diperingati, sedikit banyaknya kita udah banyak yang tahu. Siapa ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, berapa sahabat Muhammad, berapa anak Muhammad, berapa istri Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, istri Muhammad, mana melahir, mana meninggal, apa Nabi Muhammad, wajib Nabi Muhammad, sudah Nabi Muhammad, semua. Berapa? 30, 17, 20. Alhamdulillah. Selamat uangku 200. Aku pun tak tahu berapa, Bu. Udah. 20. Ustaz, iya. Berarti sedikit banyaknya udah banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Coba anak-anak Ustaz, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Perempuan. Cari. Goceng nggak mau salam. Abdullah. Coba, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Khadijah pula. Udah kuat salah pula lah. Dah. Aminah, udah nggak dapat duit, enggak. Setiap jawab dapat duit enak kan? Aminah. Udah banyak yang tahu. Coba. Di mana Nabi Muhammad lahir? Tempat tidur. Alhamdulillah. Perhatikan pertanyaannya. Di mana? Bukan di kota mana. Di kota mana Nabi Muhammad lahir? Di kota Makkah. Di kota mana Nabi Muhammad wafat? Di kota Madinah. Doakan mudah-mudahan bisa ke Mekah, ke Madinah semua. Amin. Ada doanya mau? Ikuti. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Minum Pak. Minum dulu, kenapa? Yo semua, Allahumma la tahrimna an ziyaratil haramain syarifain. Artinya apa? Ya, apa?
Apa? Lawan pula. Ya Allah, jangan kau halangi kami untuk mengunjungi dua haramain. Artinya, sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah sempatkan kita ke sana. Iya, Bu, terbukti. Setahun saya baca doa ini, alhamdulillah, Pak, belum berangkat aku, Bu. Tapi tahun kedua Allah undang ke sana. Sepeser uang ada keluar. 2018 awal, ceramah di Johor, lingkungan orang kaya mungkin. Siap ceramah, Pak Ustadz, berangkat ke Tanah Suci, Ustadz. Udah, belum Pak, Tanah Seribu yang pernah ya kan. Berangkat Ustadz, diberangkatkan. Sekarang punya travel umroh, bisa bolak-balik ke sana. Maksudku gini, jangan kecil hati kita yang susah. Demi Allah, bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana, tapi yang diundang Allah. Introspeksi kita, Bu. Kenapa ya sampai detik ini aku belum diundang? Tapi bukan banyak-banyaknya uang. Oh, bangun tahajud malam, teteskan air mata tobat, minta sama Allah agar kita menjadi tamu-tamu Allah berikutnya. Kadang, Bu, kita punya uang bisa kita tabung sebagai anggaran untuk ke sana. Kita buat nanti rehab rumah. Maaf, ada uang kita, tertengok tas yang cantik terbeli, padahal tasnya masih banyak. Tertengok pula HP orang yang bagus, HP-nya padahal masih bisa dipakai, terbeli, dia upgrade HP yang baru. Anggarkan khusus uang itu untuk kemana? Ke Tanah Suci. Soal nanti dicukupkan nggak dicukupkan kembali kepada Allah. Yang penting pasangkan niat yang besar untuk bisa ke Tanah Suci. Masa ibu kalah sama nenek-nenek jual jagung setengah rantai tanahnya, tapi niat dia satu, untuk ke Tanah Suci. Panen pertama ditabungnya, panen kedua ditabungnya, panen ketiga berangkat ke Tanah Suci. Dijualnya sama tanah-tanahnya. Coba, anak-anak Nabi ada li? Tu, la, seli, 7. Ada yang tahu? Anak-anak Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Alah, kok nggak hafal? Orang aku nampak kok. Coba siapa yang bisa ngulangi? Cair. Yang lain. Sini nak, yang belakang. Sini. Iya. Ya, kau yang hidup tuh, sini. Coba kita dengarkan, Bu. Hafal nggak dia? Siapa nama anak-anak? Bismillah. Iyalah, masa anak apa? Cair. Ya, poin jago ya gua. Nah, udah banyak yang tahu. Ustadz, kalau udah banyak yang tahu, jadi ceramahnya apa, Bu? Hah? Coba. Ceramahnya apa kalau udah banyak yang tahu? Satu aja lah. Apa itu, Ustadz? Berhasilnya setiap momen peringatan Maulid, kalau pulang ibu bapak tanya sama anak cucu bapak ibu, "Nak, kau mengepen sama siapa?" Maksud mak, idola kau siapa? Kalau dijawabnya Nabi Muhammad, berhasil acara kita itu. Nyatanya anak-anak awak, tak siapa disebutnya idolanya. Ingat, kata Nabi, nanti kita di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yang kita idolakan. Kalau salah idola anak kita, hancur. Idola kau siapa? Cristiano Ronaldo. Kau Lionel Messi. Idola kau Ariel Noah. Idola kau K-pop, artis Korea. Artis Korea, cebok aja nggak lulus. Nggak sunat, gilo kali awak nengoknya. Itu dijadikan idola anak-anak kita. Jangan salah mencari idola. Kalau nanti Ustadz tanya, siapa idolamu? Jawab, Nabi Muhammad idolaku. Siapa idolamu, nak? Salah siapa, Bu? Mungkin salah saya sebagai Ustadz, mungkin salah ibu sebagai ibu, mungkin salah kita sebagai seorang ayah. Kenapa? Gak mengenalkan sosok Nabi lebih dekat dengan anak-anak kita. Betul? Kenapa? Referensi pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sedikit. Jadi kita nggak pede kita ceritakan sama anak-anak kita. Kenapa? Buku tentang cerita Nabi Muhammad, kitab Sirah Nabawiyah, tak ada di rumah kita. Tak bisa kita baca.
Saya ingin katakan gini, maaf. Anak-anak duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Bu, bu, bu. Pahit nih ku katakan, boleh izin ya. Maaf ya. Kadang kita emak-emak nih sering mau beli gonta-ganti bros jilbab padahal masih banyak stok di rumah ketimbang beli kitab Sirah Nabawiyah yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Pak, oh Pak, 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 jangan pura-pura ninggal Pak, Pak, izin Pak. Pahit ku katakan, maaf kali, maaflah kalau tersinggung. Pengajiannya ada singgung-singgungnya Bu, itu hidayah, masukkan dalam kantong. Izin Pak, maaf, pahit ku katakan. Kadang kita kaum bapak-bapak lebih mau beli rokok berbungkus-bungkus ketimbang beli buku Sirah Nabawiyah yang bisa kita kasih tahu kepada anak kita tentang Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menegakkan agama. Nih, Bu, Pak, di rumah orang Islam, Quran terjemah harus ada. Yang kedua, kitab tentang tauhid harus ada. Biar ibu tahu kenapa ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat kok beda kajiannya sama Ustadz Syafiq Rija Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah yang sama-sama viral. Biar tahu kita di mana letaknya. Oh ya udah, yang penting sama-sama Islam, rukun iman Islamnya sama, bedanya di masalah-masalah fikih furu'iyah. Dah, kita saling menghormati perbedaan itu. Habis perkara. Yang penting Tuhannya sama, nabinya sama, arah kiblatnya sama, rukun iman Islamnya sama, Qurannya sama, masjidnya sama. Udah, saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu amalanmu, amalanku amalanku. Halo? Halo? Hai? Halo, hai? Hai, halo? Hai, halo, halo, hai, halo, halo, hai? Duduk paling rapi dapat hadiah. Wahid, Itsnan, Salasa. Emak naik res juga rupanya. Duduk paling rapi dapat hadiah. Ini. Yang bukan kau sebelahnya. Itu yang kecil, bukan kau. Ah, sini. Cair. Mama datang. Mama. Enggak. Kemana Mama? Pergi. Kemana? Raya. Ya Allah. Kau ditinggal. Pandai kali ya mak kau tinggal kau kemari. Masya Allah. Udah besar mau jadi apa? Nggak ada masa depan. Udah besar mau jadi apa nak? Polisi. Nah ada polisi ompong gitu. Ustaz doakan jadi polisi tapi hafal Quran 30 juz. Umur berapa? 5 tahun. 5. Kira-kira mau sampai berapa nak? 6, janganlah. Tahu panjang umur lah. Anak-anak tuh berapa umur? 7 Ustaz. Mau sampai berapa? 8 lah Ustaz. Umak ngeri kali ya, Wak. Dah, duduk yang paling rapi dapat hadiah. Pak Ustaz, ya. Mana dalil yang menyuruh kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola Ustaz? Quran surah Al-Ahzab 21, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang kepanasan? Aman? Enggak, kalau mau muntah-muntahan aja enggak apa-apa, itu reaksi. Ada jin ya, ada jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak gadis datang di sini. Mana anak gadis? MC masih gadis? Enggak. Udah. Oh, masih gadis? Ya Allah. Kecepatan nikah aku, Pak. Bilang-bilang Ibu. Nanti Kak izin kalau mau cari calon imam nih ya, cari yang pintar baca Quran. Tajwid aja diperhatikan, apalagi Kakak. Ini cari calon imam Iqra 2 hancur lah. Imam mana boleh Iqra, di belakang imam aja nggak boleh. Apa dibacanya? Allahu Akbar, baba, ma'aba, ta'ama, jamaah. Tokoh orang dari belakang, bikin malu aja bohong. Cari yang pintar baca Quran. Jujur Ibu, kalau 2 laki-laki melamar anak gadis Ibu, maaf, 1 PNS, naik mobil Pajero Sport warna putih, Dakar, cantik kali, ada lampu strobonya.
Ada sunroofnya, cantik lah pokoknya. Satu lagi maaf, hafal Quran 30 juz, naik kereta legenda engkolnya lepas. Lingkarnya baling bekarat pula, lewati gundukan, lepas pula knalpot. Maaf, kalau dua laki-laki di melamar anak gadis ibu, jujur, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? PNS atau hafal Quran? Matre. Pilih yang hafal Quran, tapi PNS naik Pajero Sport, itu dia. Cuman masalahnya mana orangnya, itu dia. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Biasanya jamaahnya nggak banyak, tapi pandai nyeneng-nyenengi Ustaz. Allah. Pelit-pelit kali wak-wak di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Khuluqul azim, akhlak yang agung. Nggak pernah ku tengok Pak dalam Quran ada Allah menyebut memuji Rasul nabinya dengan khuluqul azim kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo anak-anak ikuti Ustaz. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Ya, apa? Agak lain anak-anak sini kau tengok. Dengarkan Dik. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Bu, dengar kata-kata ini. Kalau hari ini kau dibenci karena kebenaran itu anugerah, kalau hari ini kau dibenci karena akhlak, itu musibah. Nabi Muhammad dibenci bukan karena akhlak. Nabi dapat wahyu usia 40 tahun. Sebelum dapat wahyu, Nabi dapat gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya akhlaknya mulia. Tapi Nabi Muhammad dibenci setelah mendakwahkan kebenaran. La ilaha. Nabi dibenci kafir Quraisy. Saya ingin tanya, ibu-ibu. Oh bu. Nyuruh suami sholat bagus nggak? Nyuruh suami ke masjid baik nggak? Tapi kalau nyuruhnya merepet, jijik kali kami dengarnya itu. Kalau nyuruhnya merepet, repetannya itu akhlak, hati-hati. Itu bisa jadi musibah kalau nggak ibu perbaiki. Bang, sini bang, jijik kali aku nengok kau. Udah tonggek PC, ketek, poke. Limpul aja payah kali kau ya. Itu pun malas kali kau ke masjid Al-Ikhlas tuh. Kenip ke masjid apa kau? Nggak kau tengok tua buyung rajin kali ke masjid. Udah kawin gua sama buyung sana. Tapi kalau ibu bilang, ayang beb sini. Mau muntah aku, ayang beb sini. Kenapa? Kita udah tua bang, apa lagi mau kita cari? Anak-anak udah besar, apa lagi mau kita cari? Amal lah bang. Aku kalau nengok kau ke masjid tuh, Allah, netes air mataku. Kaulah suamiku di dunia dan di akhirat nanti. Mana sarungku? Udah ku gosokkan itu. Cap apa? Cap mangga. Cap mangga, terong, kue ini udah ku gosok semua. Gajah duduk ya, telengkang telungkup pun ada bilang. Bu. Ibunda Aisyah tuh kalau ngasih Nabi minum tuh. Minum ya Rasulullah. Minum bismillah. Apa kata istrinya? Di mana bekas bibirmu sayang? Kenapa sayang? Aku mau bekas yang sama. Ini enggak. Mana bekas bibir kau bang? Di sini. Kenapa dek? Kau mau bekas yang sama? Jijik aku bang. Astagfirullah. Ustadz, ginilah Ustadz. Biar pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap betele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap. Cair tahu aja. Cair minumnya. Begini. Ada nggak contoh anak-anak nggak mengidolakan Nabi rusak tatanan kehidupannya Ustadz? Bukan ada lagi banyak. Mana Ustadz? Ibu pasti dengar beritanya. Bapak pasti ikut meripostnya. 4 anak SMP baru-baru ini Bu. Viral. Mukanya masih belia semua.
masih bocah ingusan. Tapi ibu bapak tahu kasusnya apa? Dia punya kawan perempuan SMP, maaf, naudzubillah, ya Rob, lindungi anak-anak kami dan keluarga kami. Ibu tahu apa yang dilakukan 4 anak belia ini? Digilirnya perempuan tubuh, lemas di kuburan, meninggal dia, dibuang aja mayatnya di kuburan tuh, naudzubillah. Di Padang Lawas, TV1, anak-anak kecanduan narkoba, minta duit sama mama kandung, mama yang ada duit, diambilnya parang, kejar-kejarnya maknya, terpleset maknya jatuh, dibacoknya sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Di Berandan. Berandan. Bilang iya, apa kok payah. Ceramah aku gini, Bu, rame kali orang yang datang. Diprotes aku, Pak Ustadz maaf, yang Ustadz ceritakan anak kampung sini. Terdiam aku Pak Jul, terduduk. Ya, segen lah Wak, ada keluarganya Wak bilang. Gak ada, boleh kulanjutkan untuk mengambil pelajaran. Boleh Ustadz, karena saya baca di medsos. Dilangkat Bu. Ibu tahu, anak SMP perempuan, pulang sekolah gak langsung pulang. Rupanya jalan sama mantan cowoknya. CLBK, SMP udah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ibu tahu, betul lah berita yang di media tuh Bu. Apa kata dia? Anak SD udah belajar pacar-pacaran. Di WA panggilannya papa sama bunda. Jijik kali aku bacanya, ya Allah. Itu kalau papanya meninggal, bayangkan ibu anak SD kelas 6 jadi janda. La ilaha illallah. Apa nggak dapat BLT aja dia itu Bu? Masya Allah. Ibu tahu kejadiannya. Nih anak SMP rupanya jalan sama mantan cowoknya, hari pertama nggak pulang, hari kedua nggak balik, keluarga mana yang nggak panik? Dicari nih anak, hari kelima dapat, maaf, udah seonggok mayat Bu. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu. Udah seonggok mayat, separuh kepalanya jadi tengkorak. Rupanya maaf Pak, dia diperkosa sama mantan cowoknya. Mungkin dia melawan, diambil batu, dipecahkannya kepalanya. Itu yang membuat busuk Pak, cepat dia menjadi tengkorak. Ibu bapak tahu, maaf, naudzubillah, dalam berita itu diceritakan, udah jadi mayat nih anak, diperkosa lagi sama laki-laki jahanam. Maaf nih, seiblis-iblisnya iblis. Ya Ustadz kok nengok kali aku iblis gitu, nggak enak kali, nggak ada maksud, maaf lah maaf. Ya udah ke bawah aja lah. Seiblis-iblisnya iblis, nggak pernah kita tengok ada iblis yang melakukan demikian. Betul. Tapi tengok tabiat manusia bisa mengalahkan iblis. Kalau iman tak di dada, Nabi Muhammad tak dijadikan panutan idola dalam kehidupan. Betul lah Bu. Betul lah ayat Quran tu, walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ada orang enggak senang sama generasi Islam, dirusaknya generasi Islam dari dalam, dibuatnya jauh dari agama. Dipisahkannya kehidupan dengan agama. Kalau bicara agama enggak cocok kok di sini, cocok di masjid. Dipisahkannya dalam kehidupan. Hati-hati. Sekuler, komunis, hati-hati, ateis. Dibuatnya anak-anak kita ngikuti milah mereka. Milah itu dalam tafsir Quran banyak Bu. Bisa ke agama, pola pikir, tindak tanduk, budaya, sampai gaya model rambut anak-anak kita ngikuti mereka. Ibu bapak punya anak, jangan dipangkas koza. Dilarang Nabi tuh, keroak jambul. Terlihat keren, tapi dilarang Nabi. Laki-laki tak boleh pakai tindik. Sini. Kalau tindik di hidung, orang barat rada pantas. Hidung mancung, wajah ganteng, badan besar. Orang jalan pelita pakai tindik di hidung. Mana cocok? Duduk pula di semak-semak, emak-emak lewat. Itu lembu atau orang ya? Astaghfirullah. Ganteng Ustadz Nabi Muhammad. Oh, dengarkan, izin nih. Nabi Muhammad patut dijadikan idola. Kenapa? Tampannya luar biasa. Dari mana Ustadz tahu? Sirah Nabawiyah karya Syekh Sifur Rahman Al-Mubarakfuri, atau di dalam kitab biografi Rasulullah karya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Di situ Bu, di kitab itu diceritakan ciri fisik Nabi, tampannya luar biasa. Maaf. Ini saya sampaikan biar kita dekat dengan Nabi. Dengarkan saya. Nabi nggak tinggi kali, nggak pendek kali, nggak gemuk kali, nggak kurus kali, semampai ideal, proporsional. Nabi Muhammad maaf, rambutnya agak panjang sebahu, tertata dengan rapi di minyak wangi. Orang Sunggalnya ada juga gondrong, laba-laba, kecoa kan.
Hidungnya mancung ke depan. Nggak kayak aku ke dalam. Besar pula tuh, kesian kawan sebelah. Kenapa sesak napas? Oksigen gua ambil semua, banyak kali. Hidung gak besar kali kan. Kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara. Maka orang berjenggot keren. Ibu kalau punya suami belajar pakai jenggot, didukung, jangan dipatahkan, apalagi diejek. Be. Kan kami tersinggung pasukan berjenggot, iya kan Pak? Kalau yang berjenggot diejek kambing, yang nggak berjenggot apa? Gaduh jadinya. Astagfirullah. Pipi Nabi ini Bu putih, kemerah-merahan, kena cahaya merona. Makanya izin, kalau orang rumah skincare-nya berhasil, panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya Khumairo. Masalahnya hitam Ustaz. Ya Hajarul Aswad. Bilang. Di Bang Badat Kuali kan gak enak. Nabi Muhammad tuh Bu, dahinya putih. Alisnya itu tebal, seakan-akan menyatu. Gak pakai krayon ke ibu. Peta tebal jengat. La ilaha illallah. Nabi Muhammad, ini bulu matanya lentik sekali. Gak tanam bulu mata dia. Nabi Muhammad maaf, mata yang bagian hitam-hitam sekali, yang bagian putih-putih sekali. Rasulullah sekali-sekali pakai celak Pak. Dan sunnah hukumnya memakai celak. Saya biasa pakai celak sebelum tidur. Rupanya kata ulama, bisa mencegah kebutaan. Dan teruji, umi kami 73 tahun umurnya. Sampai sekarang, baca Quran yang huruf kecil masih bisa Bu, tanpa kacamata. Karena selalu pakai celak. Nampak kali dia Pak, apalagi uang cepek, limpul, nampak kali Pak. Bu, kalau Nabi tersenyum, manis sekali. Giginya putih, berseri, tersusun rapi, manis sekali. Kalau awak jigongan tiap hari kan, Bu. Nabi Muhammad tuh maaf Pak, maaf, izin. Keringatnya wangi, kalau beliau meludah, berebut sahabat. Kenapa? Barokah. Tapi ingat, hanya ludah Nabi Muhammad. Aku nggak yakin ludah umat Nabi Muhammad. Ludah basi semua kita ini. Meludah ke tanah, melepuh tanah. Kandungan asamnya tinggi kali. Bu, Pak, maaf. Nabi Muhammad dadanya berbidang, perutnya six pack. Nggak kayak ayah di rumah, one pack, buncit. Olahraga Nabi, memanah, berkuda, berenang, berlari, bergulat. Kalau ada Nabi Muhammad di sini, demi Allah, kami laki-laki ingin terus memeluknya. Yang perempuan tak bosan memandang wajahnya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kafir Quraisy bayar mahal penyair. Tugas kau satu, lewat Muhammad kau bully, kau ejek dia dengan syairmu. Ya mudah bagiku, sini bayarannya. Ditunggunya Nabi Muhammad Bu, di depan orang banyak mau diejeknya. Ditunggunya, lewat Nabi Muhammad, teplongok dia, terdiam, gak berkata apa-apa. Marah kafir Quraisy. Kenapa nggak jadi kau bully Muhammad? Wallahi, tidak ada satu celah kekurangan pun dari yang namanya Muhammad. Semuanya kelebihan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Maaf nih. Nabi Muhammad orangnya enak nggak Ustaz? Enak. Asik nggak? Asik. Mudah bergaul nggak? Mudah. Nggak butuh beradaptasi lama? Iya. Nabi ini datang, Pak, ini kumpul sahabat. Ala akhbirukum tuharimu ala nar. Mau kalian kukabarkan tentang orang tidak disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Siapa aja Rasulullah? Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Orang enggak disentuh api neraka ada 4 sifatnya. Hayyin, tenang, menenangkan. Tengok macam tenangnya Pak Jul. Sambil mikirkan bontot apa untuk Ustaz nanti ya. Dua. Layyin, lemah lembut. 3, qoribin, dekat, supel, suka bergaul. 4, sahlin, memudahkan urusan orang. Nabi itu. Maaf nih ya. Nabi duduk, sahabat ada di sekitar, di balik tabir mak-mak ngumpul. Biasanya kalau mak-mak ngumpul, acara belum dimulai, ngapain Ibu? Nah, sadar Ibu semua. Ngerumpi dari dulu tuh Pak. Udah menjadi tabiatnya itu. Ibu bapak tahu, ribut mak-mak tuh di balik tabir. Padahal Nabi ada di situ. Tak lama, Umar bin Khattab masuk, Pak. Didengar ditengok Umar. Ih, kok bising kali mak-mak nih. Nggak ada segennya ada Nabi. Ibu tahu apa yang dilakukan Umar? Didehamkannya. Diam mak-mak itu. Umar, diam kalian. Umar datang, Umar. Umar mana? Mencirim. Bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Diam. Diam semua.
Senyum Nabi. Hebat kau ya Umar. Dari tadi mak-mak nih bising kali. Kau datang, mak-mak nih diam. Hebat kau ya Umar. Marahlah Umar. Umar tahulah Pak. Celaka kalian umat. Kenapa kalian lebih takut segan samaku ketimbang Nabi Muhammad, manusia yang paling agung ada di sini? Celaka kalian umat. Ibu tahu apa kata mak-mak di balik tabir? Izin Umar, kenapa kami bercerita ada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad orangnya enak. Kami nggak takut, kami nggak segan. Tapi kenapa kami diam kau datang? Kau orangnya keras, takut kami sama kau. Oh. Segan sama takut itu beda, Bu. Itulah yang kata Nabi. Inilah yang kata Nabi. Inilah Umar bin Khattab. Kalau melewati sebuah jalan, di jalan yang sama, iblis juga lewat, maka iblis akan mencari jalan yang lain. Allah. Coba iblis jumpa sama awak. Gendong-gendongan. Kau, apa kabar? Gendong ya? Iya. Sampai simpang kau lah? Iya. Sampai simpang kau? Iyalah gantian. Itulah yang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Na'udzubillah. Ini lagi Bu, maaf. Nabi Muhammad itu orangnya gimana Ustaz? Enak Bu. Nih. Kutanya nih. Siapa yang udah pernah haji umroh, yang udah pernah ke Mekah Madinah, coba bandingkan. Saya ingin tanya, mana lebih tenang? Di Mekah atau di Madinah? Rata-rata orang bilang Madinah. Kenapa? Karena ada manusia yang paling tenang di alam ini, dimakamkan di situ, Nabi Muhammad SAW. Pak Jul perhatikanlah Pak. Imam muadzin yang ada di Mekah Madinah mau histeris. Maaf, di Mekah itu mau histeris sampai terisak-isak meneteskan air mata. Tapi imam yang ada di Madinah landai biasa. Yang terkenal di Mekah, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Bandar Balila, Yasir Ad-Dusari, itu syekh-syekh yang luar biasa Bu, tingkat dunia. Sampai saya pernah bawa satu jamaah saya ke rooftop atas, sholat subuh kami. Imamnya Syekh mau kemana? Mau kemana nak? Duduk. Mau kamar mandi, kok rame kali cebok-cebokan. Duduk. Duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Habis juga uang pecah nih ya. Duduk paling rapi dapat hadiah. Belum habis nih ceramahnya, sedikit lagi. Nangis dia Bu, terisak-isak. Udah siap, pulang kucagili. Bang, kok nangis sekali tadi sholat Bang? Kenapa? Ngerti bacaan imam? Enggak katanya. Jadi kok nangis? Orang imamnya nangis lah aku katanya. Oh, Bu, kutanya sama kawan-kawan di sana. Ustadz, para mutawib, Ustadz, kenapa ya imam yang ada di Mekah, di Madinah beda kali? Yang di Mekah mau nada tinggi, yang di Madinah biasa aja. Kenapa Ustadz? Ustadz nggak tahu? Enggak. Karena imam dan muadzin yang ada di Madinah, mereka segan bernada tinggi. Di sebelahnya ada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala. Nabi pernah bilang, aku rindu saudara-saudaraku. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku, dia belum pernah melihatku tapi mencintaiku. Saudara-saudaraku, dia belum pernah duduk dalam majelisku tapi gemar menjalankan sunnah-sunnahku. Duha, tahajud, rajin ke masjid, baik sama orang, silaturahim, gemar sedekah. Itulah saudara-saudara Nabi. Nabi merindukan kita. Harusnya kita jauh lebih merindukan Nabi SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah. Ya Allah, jumpakan kami dengan baginda Rasulullah di surga. Amin. Saya dari dulu pengen kali mimpi Nabi, nggak pernah Pak. Ada yang pernah mimpi Nabi? Kalau ada yang mimpi Nabi dan di dalam mimpinya itu dia mengatakan, kau pula mimpi Nabi? Nggak yakin aku. Angkat tangan pula dia Bu. Kalau dia mengatakan aku Nabi Muhammad itu betul. Kenapa? Kata Nabi, syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz,
Ustaz, ya. Anak-anak kita yang nggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, rusak tatanan kehidupannya, ya. Ada lagi Ustaz, maaf, Bu, maaf. Mereka buat husnul fikri, perang pemikiran, produknya 3S, 4F. Maaf, seks, song, sport, food, fun, fashion, film. Kalau nggak difilter, mereka masuk dari situ. Hati-hati. Sport, olahraga. Kalau nggak difilter, hati-hati Bu, masuk dari situ. Maksudnya Ustaz, halo, duduk paling rapi dapat dia. 1, 2, 3. Nah, dengarkan Ustaz. Kami dulu bapak-bapak nih. Kami sore main bola. Tapi ketika adzan berkumandang, nggak ada satu orang pun berani nendang bola, walaupun dia tak sholat. Kenapa? Menghormati orang yang sedang melakukan ibadah. Tapi sekarang tengok, di Binjai Bu, sholat awak di situ, sebelahnya ada lapangan futsal. Maghrib, nggak peduli maghrib, masih nendang-nendang bola itu. Malangnya, yang punya orang ini, yang main mayoritas orang kita. Tak ada lagi sholat-sholat. Yang menghormati orang yang sholat pun tak ada. Astagfirullah. Kesenangan nafsu, seks. Payah kita cari anak-anak nggak pacaran sekarang. Macam lepat sama daun, kejadian di Binjai. Di kotaku. Binjai. Ada mallnya itu. BSM. Bu. Mahasiswi pakai jilbab, viral di Facebook. Pacaran sama cowoknya kayak lepat sama daun. Malam dibawa, dibonceng, dibawa keluar, pulang-pulang tabrakan. Peot ke depan. Ini loh. Nggak nyambung kali mama nih. Maaf, hamil di luar nikah Bu. Malu keluarga, tapi malangnya keluarganya nggak tahu. Ayah emaknya nggak tahu dia sedang ngandung anak Bu. Dia pandai nggak mau melakukan dosa berikutnya, menggugurkan janin. Kan dosa. Macam ibu nggak tahu, beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu viral. Di sini Jalan Medan Binjai, ada klinik dari sini sebelah kanan. Di banyak aduan masyarakat, digerebek, dibuka septic tanknya, janin semua Pak. Ya Allah. Ngeri pergaulan anak-anak. Makanya kata Nabi, kalau kau punya anak perempuan 2, kau rawat dia menjadi anak yang solehah, menikah dia berumah tangga, surga balasan kau sebagai orang tua. Aku pening juga nih Pak, anakku 2 perempuan. Berat juga jaga anak perempuan nih. Tapi sekarang nggak Ustaz, laki-laki pun, kadang laki sama laki pun kayak gitu. Na'udzu. Ibu bapak tahu? Dipinjemnya KTP kawannya ke rumah sakit Jul Amdia, dibedel ya, lahir anaknya putih imut-imut, bibirnya merah, lucu sekali. Dibuangnya di depan pondok pesantren Dar Fatimah Cengketuri Paspul, Binjai Utara, dekat Sawah Lukis. Sawah Lukis, Binjai. Sini sawah biasa. Ya Allah. Ustaz, ini problem. Belum lagi song tahu ibu song. Nyanyian. Orang main song pun bisa juga. Bu, anak-anak dibuat lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Betul? Kadang bukan anak-anak, kita pun kena. Betul? Coba sambung. Samena mena waka. Wongko kene kok diban. Udah diam kok cakap lagi. Coba Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Sadaqallahul azim kali, Tapi kalau nyanyi, apal anak-anak kita. Kita pun kena. Jangan dulu. Cepat kali orang. Tapi itu pun maaf. Ini analisa saya. Kami yang laki-laki nih Bu, yang kecil, yang besar, pokoknya laki-laki lah. Diteliti, ternyata hafalan lebih bagus daripada mak-mak atau perempuan. Kita cek aja lah. Anak-anak yang laki-laki, bapak-bapak laki-laki izin sambung ayat ini. Qul huwallahu ahad. Mantap. Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum.
Coba bapak-bapak izin. Pak, sambung. Inna a'tainakal kautsar. Hidup laki-laki. Coba, mak-mak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Alah. Belum ngaku kalah lagi. Pak, sambung. Wadduha. Hebat bapak-bapak di sini. Nih, cepet. 200. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung, Bu. Alif lam mim ra. Alhamdulillah, selamat Tuhan kecepatan. Pikir ibu tuh dalikal kitab katanya. La ilaha illallah. Hampir hilang uang awak 200 ya. Ustaz, maaf, namanya suka seni. Islam nggak melarang seni, tapi Islam mengatur seni, betul? Kalau Islam melarang seni, hancur. Azan maghrib nggak pakai seni, enak? Azan maghrib, lakbar, ayalah sholah, ayalah falah. Mana enak, betul Bu? Imam kalau nggak pakai seni, enak? Sholat subuh, lakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau somad. Mana enak? Astaghfir. Kalau kalian suka religi, Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya Sol Wasallinda. Udah, kau kalau nggak hafal diem aja, jangan awal. Aku nampak dari sini. Bantu Ustaz. Orang kaya, belum semangat. Orang kaya, lain pakai duit. Memang duit nggak dibawa mati, nggak ada duit mau mati rasanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Pak Kadus. Kadus pula. Panjang umur Kadus, kau ada aja kau. Ini gondok kali ini Kadus. Astagfir. Ustaz, intinya mana Ustaz? Intinya gini. Nanti buka Quran surah Al-Baqarah 218. Ini intinya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang beriman. Walladzina hajaru. Orang berhijrah. Hijrah kita. Pindah. Tobat. Dari yang buruk ke baik. Dari dulu nggak kenal Nabi. Dulu nggak peduli sama Islam, peduli dengan Islam. Di rumah tangga dibuat Islami. Wajahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Perhatikan kata Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustaz, kasih tahu dong Ustaz. Aku ingin tobat, aku ingin hijrah. Ada nggak dalam Quran ciri umat Nabi Muhammad biar aku udah masuk golongan itu? Ada. Ada berapa Pak Ustaz? Ada 5. Di mana Ustaz? Quran surah Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman. Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ciri yang pertama, asyidda, keras kepada orang kafir dan kekafiran. Keras di sini jangan pukul rata, Pak. Lakum dinukum
Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan pukul rata. Tetangga awak beda agama, baik betul orangnya. Awak jumpa senyum dia. Anak-anak ayam awak dimasukinya, jemuran awak diangkatnya. Anak-anak awak dikasihnya jajan, cepek, limpul. Kalau model kayak gini ibu perenguti, kita yang berdosa. Hablum minan nas. Lain cerita Palestina. Nggak sanggup kita Bu kalau kejadian itu pindah di kampung kita. Seorang ayah, bapak ibu bayangkan. Mau kemana? Belum siap acara, duduk. Mau pulang, duduk. Kau udah dapat duit, duduk. Bu, di Palestina ya Allah, seorang ayah dipegangnya anaknya gini. Kepalanya utuh, separuh badan ke bawah hancur, meninggal dunia. Seorang ayah diambilnya kepala anaknya Bu, disatukannya lagi sama badannya. Anak-anak kecil kayak gini di atas tertimpa reruntuhan, maaf, keluar biji mata. 200 anak penghafal Quran diungsikan di sebuah tempat, dijatuhkan bom dari atas, meninggal 200 anak penghafal Quran. Perempuan yang sempurna menggunakan cadarnya, maaf, diperkosa di depan ayah kandungnya. Ayah kandungnya, maaf, dibunuh di depan mata kepalanya. Anak-anak kecil gini, dipegang tangannya, diambil belati, disembelih satu-satu. Kalau model kayak gini, nggak ada cerita orang sana jihad fisabilillah. Kalau kita, azan masih boleh berkumandang, pengajian masih boleh digelar. Ini nikmat yang luar biasa, Bu. Jadi apa yang kita jihadkan? Sungguh-sungguh aja kita membangun ibadah kita kepada Allah. Asyidda alal kufar. Nengok anak nggak sholat, benci perbuatan buruknya, rahmati pelakunya. Nak, sholat. Nengok anak nggak bisa baca Quran, baca nak. Mak nanti meninggal, siapa yang bacakan Quran? Gitu Bu. Masih hidup? Masih. Duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Tauhidnya dikuatkan. La ilaha illallah. Semua. Muhammadur Rasulullah. Jangan percaya dukun, jangan percaya jimat kalau ingin bertemu dengan Allah di surga. Syaratnya 2. Al-Kahfi yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleh. Banyak melakukan amal soleh. Wala yusyrik. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan percaya dukun ya Bu. Jangan percaya orang pintar. Ibu tahu dukun disebut orang pintar karena yang datang bodoh. Itu aja masalah. Matinya payah. Aku kan ada juga pasien ruqyahku Bu. Ketika di ruqyah, ini kok payah kali meninggal ini. Maksudnya udah sakarat. Kok payah kali, ku bilang, mana dompetnya, ada jimatnya ini, nggak tahu Ustaz, sini dompetnya, aku bilang, buka dompetnya, betul banyak kali jimatnya. Jangan percaya jimat ya Bu. Aku wong Jowo juga, nanti hamil bawa gunting untuk apa? Biar nggak diganggu kuntilanak Ustaz. Sejak kapan jin setan takut sama gunting? Bu, mau pakai apa Bu? Kunyit jadi bubung le untuk apa? Biar nggak palasik disedot kuntilanak. Salah. Tapi kalau niatnya biar nggak masuk angin, nggak ada masalah. Aku pun bingung. Kenapa anak kecil aja yang dipilih? Bapak-bapak kan banyak kesetanan. Dipilih kenapa Wak itu? Bercewekan sama janda di tembung. Nah gila itu. Betogel aja kerjanya. Pilih kenapa Wak itu? Jadi bukan pilihnya. Doa orang yang memilih itu yang makbul. Orang tua tuh. Di kampung kami Mualim Yakub ada Bu. Kenapa demam? Pakai air putih aja. Dibacakan yang Fatihah. Jadi air obat ruqyah. Yakin dia. Bismillah. Alhamdulillah. Teh manis. Enggak teh manis. Air putih banyak kali di mobil. Astagfirullah. Jus jeruk nggak apa-apa. Jus jeruk. Allah. Masya Allah. Ada bercanda. Bu, awak usahakan Fatihah awak baca, juz 30 udah awak baca, usahakan awak tiup, air liur awak lengket di situ, kasih sama anak yang demam, alhamdulillah, step 3 hari 3 malam, nggak berefek.
Orang yang matinya percaya dukun jimat, matinya payah betul-betul rupanya. Nyebut wa, bud istighfar wa, par, ngucap wa, cap. Sebelum meninggal, bercanda pula. Ngumpul kalian nak, kenapa ya? Tanah belakang jangan kalian jual ya. Kenapa ya? Tanah orang pau, kata la ilaha illallah. La, ya kok nyanyi ya, la, payah mengucapkan itu, betul. Apa kata orang kampung? Buka sengnya, 3 kodi dibuka nggak ninggal juga. Turun pula hujan, tergenang waktu di situ. Ambil daun kelor, pukulkan. Daun bidara, nggak juga. Ada yang bilang, daun pintu, diambil daun pintu, pukulkan waktu kumam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. 2. Ruhama'u bainahum. Ciri umat Nabi Muhammad berkasih sayang sesama muslim. 3. Tarohum ruka'an sujada. Rukuk, sujud sama-sama di masjid. 4. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari ridha Allah bersama-sama. 5. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi umat Nabi Muhammad terdapat bekas sujud. Anak-anak, Ustaz mau nanya. Laki-laki lebih bagus sholat di mana? Perempuan lebih bagus sholat di mana? Kalau ada laki-laki yang malas ke masjid, belikan mukena warna pink. Ya. Belikan mukena warna pink. Ada gambar Bobo Boy itu ya. Kakak MC. Tips yang kedua mau cari calon imam. Cari yang sholat subuhnya jamaah di masjid. Udah ku tengok Ustadz, kakek-kakek semua. Jarang ada anak muda yang di masjid. Yang ada di masjid itu orang-orang pilihan. Segini urat waktu udah manggil. Hayyalah sholat, nanti sajalah. Hayyalah sholat, kau sajalah. Hayyalah falah, diamwa. Hayyalah falah, kupijama. Astaghfirullah. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada. Jawab dengan keras. Lebih enak mana sholat apa tidur? Jujur. Muncung kau diam, ayah kau yang jawab. Bapak ibu lebih enak mana sholat apa tidur? Berapa sab sholat subuh di sini, anak? 2 rakaat. Wah, salah aja kau nyebut. 2. Orang mabuk. Ngapain kau mabuk waktu BKM? Sholat wa. Kau sholat mabuk. Kau berapa rakaat sholat subuh? 3 wa. Pulang. Orang aja 2 payah, 2 aja payah apalagi 3. Orang mabuk nih jumpa pula orang di jalan. Ngapain kalian kata si mabuk? Mau sholatlah ke masjid. Kutanya sama kalian, berapa rakaat sholat subuh? 2 lah, ketawa mabuk nih. Aku aja 3 disuruh pulang, apalagi kau 2 kata. Jam 10 malam dibantainya ajan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang kampung ramai kali. Oi, gila kau ya. Ini jam 10 malam. Kenapa kau ajan? Ramai orang kampung di masjid. Nengok siapa yang manggil itu. Keluar dia pede. Siapa yang bilang aku gila? Kupanggil kalian jam 5 subuh, kalian nggak datang. Kupanggil zuhur asar, kalian ke ladang. Kupanggil maghrib isya, kalian entah kemana. Kenapa kupanggil jam 10, kalian datang? Kalian lah yang gila, kata. La ilaha. Diusut-usut satu kampung orang gila semua rupanya. Ada masjid nggak ada penghuni. Cuman kita yang udah rajin di masjid nih, nggak selamanya jalan tuh mulus. Ada aja ujian itu, Pak. Ibu tahu yang viral di sosmed itu? Pengayuh, apa namanya, odong-odong, nggak ada kali rezekinya, dibantainya ke masjid sholat duha, diparkirkannya masuk ke masjid sholat duha, sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah, minta rezeki ya Allah, berikan datangkan penumpangku ya Allah, berikan rezeki ya Allah, amin. Keluar, alhamdulillah, hilang odong-odongnya, Bu. Balik dia, ya Allah. Kok hilang odong-odong ya Allah? Ya Allah, aku mau rezeki, balikkan odong-odongku ya Allah. Amin. Keluar, alhamdulillah, dapat lagi odong-odongnya, Bu. Rupanya salah keluar pintu lah. Astagfirullah. Ini yang pau rupanya. Parkir sana, keluar sana. Mana ada odong-odong? Astagfirullahaladzim. Masjid kalau mau rame 2 diperhatikan. Muadzin bagus, imam mantap. Jujur ibu. Ibu semangat kan kalau imamnya mantap. Ibu sholat tarawih, nengok siapa imam atau enggak?
Siapa imam malam nih? Wak Rahim, enak dia sholat lah. Allahu Akbar. Aku suka kali wak ini, Allahu Akbar. Dia enak, semi Allah liman hamidah, cepat, Allahu Akbar. Bacanya bagus, Allahu Akbar. Gak kayak wak sebelah lama kali cici aku, Allahu Akbar. Bagus sekali ketua BKM milih dia nih, Allahu Akbar. Gak ketinggalan sinetron lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Besok kejebak. Siapa yang malam ini? Wak sabar, betul lah kak. Iya tadi diumumkan gitu. Bentar ya aku intip dulu balik tabir. Iya betul kak. Sabar lah kita kak. Ya iyalah nggak mungkin cabut. Allahu Akbar. Wah ini pula jadi imam. Allahu Akbar. Udah tua ninggal aja napa wak semi Allah liman hamidah. Hancur kali wak nih. Allahu Akbar. Ini ketua BKM pau kali milih dia nih. Allahu Akbar. Aku cicik kali nih wak ini. Allahu Akbar. Rakaat kedua baca Yasin pula dia. Yasin. Yasin pula dibacanya. Ceng Nabi sholat gitu. Betul bu, diambilnya 8 rakaat, cabut dia pulang nonton TV. Ku menangis, membayangkan. Bayangkan wak sabar, nangis kawan tuh kan. Astaghfir. Jujur ibu, semangat nggak datang ke masjid pak kalau ajannya hancur. Mana pula semangat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak ngambil wudhunya gini-gini mah. Udah nyambut malam pertama Ramadan kena ajan kayak gitu, apa nggak balik kanan awak? Aku pernah ngisi pengajian maghrib ke Isya remaja masjid. Ku bilang, dosa kalian remaja masjid, kenapa waktu kalian suruh ajan? Mana kalian para pemudanya? Tegas ku bilang bu. Aku kalau ada kawan ketawa hari itu gelak kali aku, cuman karena aku ustadz, ku jaga imageku. Gini pula ajan waktu, siapa yang nggak ketawa? Jangan ketawa ibu ya. Kalau waktu udah ninggal ya Allah masukkan dalam surga, gini ajannya. Gak sampai hati pun aku. Iya. Ecek kali dulu. Tapi ku bilang, dosa kalian remaja masjid. Buat kayak yang di TV-TV, orang satu suara banyak. Muadzin bagus, imam mantap. Rame tuh jamaah yang datang. Betul. Di kampung kami Pak, alhamdulillah masjidnya bukan makmur lagi, bisa memakmurkan orang sekitar. Kami setiap bulan bisa bagi-bagi sembako, Bu. Rupanya aku tengok dari masjid ATM, amati tiru modifikasi. Rupanya banyak kota infak, Pak Jul. Ada infak untuk anak yatim, ada infak untuk fakir miskin. Uang itu yang diambil, belikan. Jangan ada orang yang susah di sekitar masjid. 3 bulan buat kayak gitu, alhamdulillah dicuri maling, Bu. Sekarang cepet-cepetan sama maling. 3 hari sekali ambil, 3 hari sekali ambil. Sekarang udah ada ambulan kami. Tinggal yang naik jarang. Ada yang mau? Ada. Imamnya kami gaji orang kampung situ sendiri. Sholat jahar aja 1.500.000. Padahal masjid kampung-kampung di dalam. Kami cari donaturnya. Ini kalau aku nanti jadi ketua BKM, mau ku naikkan gaji imam 10 juta. Tapi satu syaratnya, aku aja imamnya. Jangan ada yang lain. Kan lumayan 10 juta. Bu. Itu masjid. Suara orang satu suara banyak. Ada yang pandai ajan di sini. Mana? Sini. Pandai. Sini. Bukan ini yang pakai peci, Pandai. Siapa yang suaranya bagus di sini? Ada? Nah, sini. Iya, sini. Ah, sini. Yang pakai peci. Berdua enggak apa-apa. Berdua sini. 3 jangan Pak, banyak kali habis duit Bu. Ah, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nanti kalau ini untuk kau ganti peci kau yang baru ya. Nah, udah pirang peci kau itu. Segen awak nengok. Sejauh suara kalian terdengar, sejauh itu dapat pahala. Tapi jangan napas pendek dipaksa hancur. Kau belajar. Hanya sholat. Jangan. Satu napas saja. Pun tengok-tengok lagunya. Jangan lagu dangdut. Bantenya Bu lagu dangdut. Hanya sholat. Hanya falah. Jangan. Tapi buat kayak di TV-TV. Mainkan. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah
Barnya pendek, bar, bukan gitu, bar. Coba main nggak? Mata kok gini macam sakaratul maut. Gini mata ya, macam sakaratul maut. Gini, nggak datang dia, orang satu suara banyak. Belajar kalian. Subuh pakai ajan di TV-TV, Indosiar. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak datang dia, Juhur pakai TV sebelah lagi. MNC TV. MNC TV. MNC TV. MNC TV. Allahu Akbar, MNC TV. Nggak tarik nafas tuh tadi. Kalau nggak datang, oh nanti maghrib pakai TV sebelah lagi, TV One. Memang beda. Oh ya panas sekali Pak. Panas. TV One. TV One. Bu, TV One. TV One. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak datang juga. Oh, Isa pakai ajan, ajan preman. PP, IPK, FKPPI, Grip Jaya. Allahu Akbar. Pak, izin. Kita kalau diundang Pak sama Bapak Kades, ada bantuan satu orang 500.000 Bu. Jam 10 datang ke kantornya, jam 7 pagi udah engkol kereta ke sana. Senang. Diundang sama Pak Presiden, Jumat ke Istana Negara, Senin ke Jakarta, bahagia. Tapi ini Pak, yang undang kita yang menciptakan Bapak Kepala Desa, yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan alam semesta. Manggil kita, kita nggak datang, kemana kita segan? Wuduk kita dari rumah, bagusi wuduk kita ke masjid. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat kita. Bayangkan Bu, rumahnya di Binjai, pengen sholat di sini jalan, segini betis waktu dah. Nah, cair kalian. Enggak pula yang kecil. Yo, izin. Hitung. 1. Kau jangan nangis kau. Hitung. 2. Hitung. 3. Hitung. Hitung. Coba kasih dia hitung dulu. Kau kasih dulu hitung. Nah, kau kasih dulu. Nah, kau rapikan dulu. Oh jatuh. Nah, kau rapikan dulu. Nah, berapa semua? 600. Makasih ya udah kau hitung. Banyak kali bodoh lah Bu nanti. Enak kali banyak kali. Aku pun nggak tahu dapat berapa nih. Nah, ini limpul bagi 2. Iyalah, jangan kau koyak gitu, jangan. Nah, aku nggak yakin sama kau ya. Aku pun nggak yakin sama kau. Nanti potong 2, 25. Janganlah pakai parang, 25. Dah, kembali ke jalan yang benar. Dah, terakhir ada anak yatim di kampung nih. Mana anak yatim? Satu aja, satu orang.
Dua lah, dua. Anak yatim. Sini. Yang perempuan ada anak yatim. Biar diaminkan ya doa-doa kita. Anak yatim, nak. Kau tadi kau bilang mak kau ada nonton TV. Kau ada aja. Itu bapak kau. Kau bilang anak yatim. Anak yatim pula dibilang. Ada yang perempuan anak yatim satu orang? Enggak ada. Cuma satu orang aja. Mana? Udahlah, nggak rezeki dia berarti. Sini, nak. Siapa yang meninggal saya? Mama. Cok mata gua bersihkan dulu. Nggak enak kali ini. Ya. Udah? Ayah datang. Mana ayah, nak? Ya, datang kerja kayak mana kau ini? Nama siapa, nak? Aldi. Sayang sama mama. Kapan mama meninggal? Waktu kelas berapa? Udah lama. Kalau mama ada duduk di situ, apa yang pengen kamu lakukan sama mama? Ingin menciumnya? Ingin memeluknya? Mudah-mudahan nanti jumpa sama mama di surga. Oke, orang bingung gitu, Gon. Biar nggak bingung, Ustadz kasih hadiah. Jadi anak yang soleh. Aminkan setiap doa yang kita minta sama Allah. Oke? Duduk di bawah, aminkan setiap doa. Astaghfirullahaladzim. Duduk. Astaghfirullahaladzim. Ayo Bapak Ibu, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ibu Bapak, saya titip anak ibu bapak, jadikanlah anak yang soleh dan solehah. Biar nanti bapak ibu juga yang beruntung. Bukan untuk saya. Demi Allah. Kalau ibu bapak punya anak yang soleh dan solehah, berebut mereka ingin merawat bapak ibu. Biar nggak kejadian. 5 anak, punya mak 1, dirawat sama anak paling kecil. 2 jam lebih kurang maknya di kamar, pikir anak-anaknya udah tidur. Kumpul mereka di ruang tamu. Apa kata anaknya yang paling kecil? Izin bang, aku ingin menuntut keadilan. Netes air matanya. Aku aja yang jaga emak. Gantian apa jaga emak? Gak bisa gitu dek. Rumah induk udah untuk kau. Kau yang jaga emak. Gak gitulah bang. Abang anak yang laki-laki. Aku juga punya keluarga. Gantian. Aku mau gantian jaga emak. Jadi kau gak ikhlas jaga emak selama ini? Jangan bilang-bilang ikhlas kau bang. Kotoran emak udah gak tercium aku lagi. Kau bilang aku gak ikhlas. Sakit kali hatiku. Aku mau gantian. Aku punya keluarga, kalian punya keluarga. Kita sama-sama jaga emak. Rupanya bu, yang membuat meneteskan air mata, emaknya di kamar belum tidur. Dengarkan cerita anak-anaknya. Sakit kali hatinya. Keluar emaknya apa dibilang emaknya. Diam kalian semua, sakit kali hatiku. Maafkan kami, mak, minta ampun. Dipeluk sama anak-anaknya. Gak butuh aku sandiwara kalian. Kalau kalian gak butuh aku, pergi kalian dari rumah nih. Gak butuh aku dirawat sama kalian. Sakit kali hatiku ya Allah. Ingat kalian dulu, kecil, ku mandikan, senyum aku mandikan kalian. Sekarang kalian mandikan aku, netes air mata kalian. Ingat, kalau nggak ada aku di muka bumi ini, nggak akan pernah ada kalian di sini. Nak, minta ampun kalian sama Allah. Betul kata orang, satu orang tua bisa merawat 10 anaknya. Tapi demi Allah, 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Tapi kalau ibu bapak punya anak yang soleh dan soleha, dia akan berebut merawat bapak ibu di hari tua bapak ibu. Titip. Perhatikan ibadahnya, perhatikan sholatnya, perhatikan pergaulannya, perhatikan adab akhlaknya. Kenalkan dia dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim. Kami mohon ampun kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.